Komisi 12 DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke tempat pengelolaan sampah TPS 3R Nitian di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 19 Juli kemarin, pemirsa. Kunjungan kerja siang ini dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi pengelolaan atau pengolahan sampah di TPS 3R di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta. Lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Dewi Rukmini, jurnalis Tribun Jogja yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Dewi Rukmini, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Benar sekali Tribuners bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2025 kemarin, Komisi 12 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tempat pengelolaan TPS 3R Nitikan di Kementerian Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, DIY. Dalam kunjungan tersebut, mereka dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi pengolahan sampah TPS 3R di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pantauan kami, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto dan anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya datang ke TPS 3R Nitikan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh PLT Kepala DLH Kota Yogyakarta, Agustri Haryono, dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, juga terlihat ikut mendampingi kunjungan kerja tersebut. Begitu sampai di lokasi, rombongan Sugeng Suparwoto dan Syarif Fasya langsung meninjau proses pengelolaan atau pengolahan sampah di TPS 3R Nitikan. Di antaranya mulai dari proses pemilahan, pencacahan hingga pengempresan sampah dengan sistem RDF. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya mengatakan bahwa pihaknya melihat secara langsung bagaimana di kota Yogyakarta ini ada sekitar 3 atau 4 TPS 3R yang kapasitasnya bisa mengolah sekitar 5 ton per hari. Beliau menyebut bahwa pengolahan di TPS 3R sudah cukup baik atau sudah bagus karena sudah lengkap di situ. Kendati demikian, pihaknya menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di TPS 3R Nitikan Kota Yogyakarta. Di antaranya terkait beliau meminta di sekeliling TPS 3R Nitikan bisa dipasangi paranet atau jaring plastik supaya masyarakat sekitar tidak terganggu, baik itu terganggu dari debu yang berterbangan ketika proses pengolahan sampah maupun dari segi bau. Pihaknya juga meminta agar dipasangi exhaust fan yang berfungsi untuk menghisap bau agar dibuang ke atas seperti itu. Kemudian pihaknya juga berharap ke depan TPS 3R yang ada di Kota Yogyakarta ini bisa segera dijadikan UPTD atau unit pelaksana teknis daerah. Sebab pihaknya ingin hasil pengolahan sampah di TPS 3R bisa dimanfaatkan secara ekonomis dan dapat memberikan pemasukan untuk daerah. Paling tidak pihaknya ingin operasional untuk unit-unit di UPS atau di TPS ini sudah bisa diambil dari hasil UPTD tersebut. Adapun usulan dari Komisi 12 DPR RI terkait kondisi TPS 3R di Nitikan tersebut sudah ditampung oleh Pemkab Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyebut bahwa pihaknya akan selama usulan tersebut bagus bersedia atau siap menjalankan usulan tersebut demi kebaikan masyarakat. Kemudian Tribuners, dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa sekitar 190 sampai 200 ton sampah di Kota Yogyakarta sudah mulai tertangani lewat UPS atau lewat unit pengolahan sampah atau TPS 3R. Kepala DLH Kota Yogyakarta, PLT Kepala DLH Kota Yogyakarta, Agustri Haryono menyebutkan bahwa timbunan sampah di Kota Yogyakarta sendiri saat ini ada sekitar 250 sampai 260 ton per hari, di mana saat ini baru bisa mengolah sekitar 190 sampai 200 ton per hari. Pengolahannya tersebut dilakukan oleh sejumlah TPS atau UPS yang ada di
Kota Yogyakarta. Di antaranya ada UPS Nitikan atau TPS 3R Nitikan yang bisa mengolah sekitar 60 ton per hari. Kemudian ada UPS Kranon yang mengolah sekitar 25 sampai 30 ton per hari. UPS Giwangan 25 sampai 30 ton per hari. UPS Miri 12,5 sampai 15 ton per hari, dan juga ada UPS di Siti Mulyo itu mengolah dengan sistem RDF dan pembakaran atau insolator, yakni bisa mengolah sekitar untuk RDF-nya bisa 25 sampai 30 ton, sedangkan untuk yang pembakarannya bisa 50 sampai 60 ton sampah per hari. Kendati demikian, di dari di untuk timbunan sampah di Yogyakarta sendiri ada sekitar 50 ton yang belum dikelola semaksimal atau lebih dari belum dikelola dengan lebih baik, maksudnya dengan adanya TPS-TPS itu. Maka dari itu pihaknya atau DLH Kota Yogyakarta terus berupaya mencari solusi agar bisa menyelesaikan sekitar 50 ton sampah per hari yang belum dikelola tersebut. Yakni salah satu cara dengan menggerakkan masyarakat di tingkat hulu agar bisa meminimalisir sampah yang akan dibuang ke depo atau ke TPS. Masyarakat juga diminta untuk bisa memilah dan memilih sampah sebelum dibuang, sehingga ketika penggerobak atau transporter yang mendatangi depo-depo mengambil sampah itu mengambil atau mengantarkan sampah ke depo-depo itu bisa mengurangi jumlah sampah yang masuk ke depo atau ke TPS yang tersebar di 15 kelurahan sekota Yogyakarta. Kemudian Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemkot Yogyakarta sedang menjajaki kesepakatan dengan Pemkab Bantul dan Sleman untuk kerjasama dalam hal pengolahan sampah. Mengingat dua kabupaten itu adalah yang memiliki lokasi yang lebih luas yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah. Pihaknya menyebut dalam waktu dekat ingin ada kesepakatan terkait dengan TPS Bawuran yang ada di Bantul. Pihaknya menyebut telah bertemu dengan Bupati Bantul untuk membahas terkait peningkatan di TPS Bawur itu agar bisa menerima sampah dari Jogja lebih meningkat seperti itu, karena selama ini di Bawuran tersebut menerima sampah dari Jogja sekitar 10 ton. Diharapkan nanti dalam waktu dekat bisa meningkat menjadi 50 ton sehingga defisit sampah yang selama ini belum tergarap di Kota Yogyakarta bisa segera terselesaikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, Tribuners. Kembali ke studio. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.